Tahu juga kan faktanya kalau buaya jantan ketemu sama satu buaya betina udah satu aja kan? Ya, Iya. ketemu pawang kan. Mm-mm. Mungkin itu umurnya aja udah tua, tapi pemikirannya ya masih lama banget lah, jadul gitu lah. Jadi pemikirannya nggak berkembang itu. Ya guys, salam dari Binjai. Nah, cewek itu selalu benar dan cowok selalu salah. Oh, Setuju gua nggak? pribadi nggak setuju sih. Kenapa? Mana-mana salah ya salah, Iya, nggak ada betul. salah yang dibenarkan. Jadi kalau menurut fakta ya, kebetulan 90% insting cewek itu benar. Oke, halo teman-teman, balik lagi di Ada Kala Podcast episode ke-5. Nah, di sini gue sama teman-teman nongkrong, teman-teman kuliah, teman-teman gabut, teman-teman jaga, begadang sampai malam. Begadang sampai malam. Begadang sampai malam. Oh iya ini aja guys. Lanjut ya. Begadang sampai subuh. Nah, untungnya mereka hari ini mau diundang ke sini nih. Nah, sebelumnya kenapa begini semua sih? Formal. Kebiasaan. Kebiasaan formal. Nah, jadi guys, ini kalau sama mereka gue gak pernah bisa serius nih. Nah, jadi sebelumnya Gusti udah ada di di Spotify gue, tapi cuman audio. Ya. Kita ngomongin waktu itu Twitter Ya, sama meme, Twitter. nggak jelas pokoknya. Tapi lucu. Kalau nggak Oke. salah kita bikinnya itu ya Gus, tengah malam. Ya. Ya. Lu ketiduran anjir. Oh iya ya. Kan juga betul. undang juga. Ya, betul. Jadi sebelumnya Fikri mau dada buat mama. Enggak, mama udah tahu kok di rumah. Mama masih ada? Udah. Astaga. Ada nggak sih? Enggak ada. Adanya bunda. Enggak ada mama. Enggak ada mama. Enggak ada mama, adanya bunda, guys. Nah, oke, kali ini gue mau ngobrol sama temen gue ini. Walaupun mereka sering bercanda, tapi mereka Kami serius. kadang mau diajak ini dalam bicara, Ya. deep talk, Deep. dalam bicara. Dalam bicara. Oh iya. Oke. Baru nggak guys. Nah, jadi nggak serius ya, nggak boleh bercanda, oke? Ya, oke. Nah, di sini kenapa gue ajak mereka? Gue mau berbagi persepsi dari sudut perempuan dan juga dari sudut cowok. Cowok tadi typo. Oh, sip. Oke, sip. Ya, Dari oke. sudut cowok. Nah, jadi gini guys, Gimana, guys? santai aja, nggak usah sambil nyandar juga boleh, sambil tidur juga boleh. Oke. Nah, jadi tapi disclaimer dulu teman-teman, seperti biasa gue bilang apa yang kita bicarakan di sini cuman berdasarkan pengalaman dan pengetahuan kita aja gitu. Di sini cuman opini, teman-teman boleh setuju dan nggak setuju, oke? Jadi nggak boleh salah menyalahkan. Jangan diserang ya IG-nya, guys. Jangan sama di IG ya. Di follow boleh ya kan? Follow. Follow boleh. Follow harus. Siapa nama IG kalian? It's a good ya? Info UNP. Akan cek di bawah ini ya. Cek nih. Nggak ada sih nanti itu. Oh, Nanti nggak ada. link itu sih, link YouTube biasanya. Oke, sip. Nah, jadi gini guys. Menurut kalian, gini. Aku mulai dulu ya. Ini berdasarkan persepsi teman-teman biasanya. Biasanya kan kalian berempat nih, ada satu lagi Kamil. Oh, Dimas. kumpulannya maksudnya. Kumpulannya yang Oke. mereka nih biasanya yang yang sering dibilang krokodil. Model Gitu. tuh. Enggak, jadi gini, bukan ya kayak gitu. Maksudnya tuh apa sih, kenapa sih orang bisa bilang ini orang buaya nih gitu. Apa sih klasifikasi atau syarat-syarat orang yang bisa dibilang kayak gitu gitu. Mau buaya silakan. Dari gue sendiri gue juga nggak tahu ya kok bisa orang disebut itu Lu buaya. jujur kalian berdua sering enggak bilang kayak gitu? Sering ya, cuman kami gue pribadi nggak tahu kenapa gue disebut buaya. Lu senang enggak dibilang buaya? Oh enggak, gue senangnya disebutnya. Lu kemarin bilangnya senang. Itu di luar aja, di sini nggak boleh. Jadi Menurut gue ya gue sebagai salah satu orang yang dibilang kayak gitu, gue juga bingung kenapa gue disebut buaya gitu. Padahal kalau biawak. padahal gue kadal. Oke, siap. Cut. Sering tapi. Ya itu persepsi orang-orang aja kali ya, karena kita dekat-dekat sama perempuan gitu kan. Jadi ya deket dikit dibilangnya buaya ya gitulah kan. Padahal kita cuma temenan gitu.
Klarifikasi untuk temenan cewek-cewek. tapi WA-nya cewek semua gitu. Ya nggak gitu juga, nggak gitu loh. Kirim Cuman lo forward ke beberapa. forwardnya ke bapak, jangan ke mama lagi. Pesan berantai. Pesan berantai. Jika pesan ini tidak disebarkan maka anda besok meninggal. Itu seru tuh. Tanda-tanda hari akhir. Hari akhir kan. Facebook anjir. Ya, Facebook. Sebarkan ke semua orang terdekat Anda. Jangan lupa share linknya di sini guys. 30 orang, kalau nggak besok dia datangin di mimpi sama setan guys. Kalau nggak nanti malam mimpi buruk guys. Hati-hati. Ya kembali ke topik tadi. Jadi gue nggak merasa gue bahaya ya. Itu kan pendapat orang. Tapi yang tahu kan kita. Jadi ya itu terserah penilaian orang. Yang tahu detailnya kan kita. Oke. Sangat-sangat wise ya. Ya. Biasa. Jadi Ya balik lagi ke persepsi orang kan. Orang melihatnya cuma dari luar aja. Kan kita yang jalanin. Kalau untuk dekat atau menuju ke arah pacaran pun kita nggak ada arah ke situ kan. Maksudnya kalau temenan sama cewek, chat ya biasa aja. iya. Orang lain yang menganggap kok orang ini satu kesana satu dengan yang ini anggapnya kayak buaya aja gitu kan. Padahal mah enggak. Kalian tau gak sih buaya itu adalah lambang kesetiaan sebenarnya. Nah itu. Iya kan, tapi kenapa buaya yang sekarang yang dibilang itu yang banyak cabangnya gitu? Nggak tahu juga kan faktanya kalau buaya jantan ketemu sama satu buaya betina udah satu aja kan. Ya. Iya. Mau pawang kan. Pawang buaya. Ya itulah. Tapi mungkin itu umurnya aja udah tua, tapi pemikirannya ya masih lama banget lah, jadul gitu lah. Jadi pemikirannya nggak berkembang itu. Dan dengan simpel aja dia menyimpulkan kalau itu buaya. Oke? Sih. Udah jadi sampai segitu aja podcast kita. Ya. Ya guys, salam dari Binjai. Nah, gini. Gue mau tanya lagi. Kalian setuju apa enggak dengan prinsip ini? Bukan prinsip, tapi kayak apa ya? Ada yang bilang cewek itu selalu benar dan cowok selalu salah. Oh, Setuju gua pribadi nggak setuju sih. Kenapa? Menurut gua itu cuman Nanti lihat aja komentar ya. ya, cuman apa ya? Permainan kata aja di balik kata Nama IG-nya Pak. egois. Tandain aja di Twitter. Itu nama lain dari egois sih. Karena kalau misalnya di mana-mana salah ya salah. Iya, Nggak ada salah yang dibenarkan. Itu dari persepsi cowok ya. Persepsi gua pribadi ya. Nah, lu Karena cowok apa cewek? gua setengah-setengah deh. Oke. Ya. Terus kalau misalnya dia memang benar-benar salah, terus kita benarkan, nanti ya ada aja yang kebiasaan malah Iya, nanti jadi mikirnya kayak tetap menyalahkan si cowoknya gitu. Kalau si ceweknya kan karena merasa dibenarkan terus, jadi nggak ada dia merasa bersalah gitu, padahal dia yang dilakuin itu salah. Iya. Itu dari gue pribadi. Setuju. Oh setuju sih. Cewek sih gua. Tapi kalau menurut fakta ya, kebetulan 90% insting cewek itu benar. Insting. Instingnya. Insting kan belum tentu benar. 90% instingnya benar loh. Kenapa? Ya apa yang bakalan terjadi itu, apa yang menurut dia bakalan terjadi juga. Oh berarti kalau dia mikir cowoknya selingkuh berarti benar. Bisa jadi. Oh. Bisa jadi. Oh tapi gue punya pendapat lain kalau soal itu. Oke. Mungkin itu sebutannya kayak trust issue. Mungkin si cewek ini pernah punya pengalaman yang buruk di Apa, masalah trust issue? sebelumnya. Iya, trust issue. Ini tisu. Gara-gara dia mungkin pernah disakitin sama masa lalunya, diselingkuhin. Jadi takut si cowok barunya ini nggak sesempurna yang masa lalu. Cuman kalau misalnya disempurna, nggak ada yang sempurna kan di dunia ini. Ada. Rokok Siapa? nggak sih? Rokok Sampoerna, ini sempurna. Beda. Ya, gitulah bagi gua ya, karena dia cuman punya pengalaman buruk dan pengalaman yang barunya itu nggak dijadiin pelajaran. Jadi dia menganggap kalau misalnya malah kalau sebagai cowok kalau terus-terusan dituduh selingkuh, yang ada nanti dia beneran selingkuh karena dia merasa dicurigai terus. Gitu. Oke. Nah ada pertanyaan kayak gini nih. Misalnya ada cewek yang lo bilang tadi, yang punya trust issue, yang kalau masa lalunya kayak punya cowok playboy gitu kan, selingkuh gitu kan. Nah dia mencari, ketika dia dapat cowok, dia bilang, aku dulu punya ini nih, jujur dia kan, punya cowok dulu punya pengalaman buruk. Terus dia bilang kamu harus begini dengan banyak syaratnya, harus ngabarin aku tiap hari, tiap menit, papaku tiap detik gitu. Aku kalau perlu live tiap hari sama aku gitu. Menurut kalian gimana? Itu salah siapa sebenarnya, atau apa yang salah dari relationship kayak gitu? Tapi ada kan? Ada kan? Ada yang kayak gitu, tapi kalau menurut gue pribadi itu udah termasuk. Lu pernah ngalamin nggak? Nggak pernah sih. Kalau harus teleponan tiap malam gue ngalamin.
Tapi kalau yang dibilang Nadia tadi kayaknya udah termasuk toksik nggak sih? Oh, Ya, toksiknya itu mungkin dari yang apa-apa harus kayak 24/7 gitu ya. Beda 24/7 sama benar-benar 24 bagi 7 detik. berapa sih? 24 bagi 7 3,5 ya. Lanjut ya. Ya guys. Ya mungkin kalau misalnya apa-apa, misalnya mau mandi, mau tidur, nggak bilang nggak apa-apa. Kan ada sekarang tuh. Belum tidur karena belum disuruh ayang. Iya, nggak Nah, makan karena nggak Disuruh itulah, ayang. disuruh ayang. Heeh. Ya nggak apa-apa, nanti nggak mau hidup gara-gara nggak disuruh hidup sama ayang. Itu makan gara-gara. doang, tapi nggak disuruh minum sama ayam. Nah, nanti keselak dia kan. Gitu kan susah kalau kayak gitu. Gimana, Fik? Jadi menurut kalian itu toxic? Tapi kalau yang tipenya kalau mau pergi minta dikabarin nggak apa-apa kalau itu. Ya, Kan itu oke. sebuah kepercayaan juga kan. Mungkin ada. Nah, misalnya si cowok, Oke. si Oke, cowok menarik. pergi kan, si cowok pergi izin pergi ke sini misalnya, si cowoknya minta bukti lah apa itu nggak apa sih, itu sebuah kepercayaan sih. Oke, nah menarik. Tapi kita nanti kita bahas kepercayaan ya. Sekarang kita bahas yang tadi. Menurut kalian berarti itu toxic. Nah, menurut kalian yang salah di sana itu cowoknya atau ceweknya atau kedua-duanya? Yang tadi gue bilang dengan situasi yang kayak tadi. kalau dicari salahnya ya itu tergantung pribadi masing-masing sih. Kalau pribadi ceweknya menuntut kayak gitu, tapi cowoknya bukan tipe yang kayak gitu, Ya. berlawanan arah kan nggak cocok kan ya. Jadi ya seenggaknya cari jalan tengah. Cari jalan tengah tuh misalnya ya supaya sama-sama nyaman kan. Kalau misalnya yang Kalau satu di Google maksa, Map nggak ada jalan tengah? ada. Ada? Nggak tahu, Nggak searching ada. ada ya abis ini. Oh iya siap. Itu nggak bakal cocok. Nah kalau gitu, kalau dari situ aja nggak cocok, gimana mau terusin kalau kayak gitu berlawanan arah? Mungkin bilangnya cowoknya bilang mungkin gue sayang nih sama dia, ya udah gue ikutin aja gitu. Ya tergantung si cowoknya. Ada juga si cowok yang batu tiba-tiba gara-gara ketemu pawang yang kayak gitu langsung dia berubah kan, ada juga. Tergantung balik ke pribadi cowoknya. Kalau cowoknya nyaman dengan cewek yang kayak gitu ya nggak masalah. Itu kan tergantung kenyamanan masing-masing. Oke. Lu Gus? Iya, karena menyatukan dua kepala kan susah jadi berpikiran dua, satu cewek satu cowok. Yang cewek maunya gini, yang cowok maunya gitu, ya baiknya dibicarain lagi Oke. gimana bagusnya. Kalau dari persepsi gue gini, kan kalau kita mau, walaupun gue nggak pernah ya guys, gue masih halal, Nggak pernah sekali dia ya guys. stay halal brother. Nih gue makannya sama kalian nih yang nggak halal. Gua semi halal sih sebenarnya. Mungkin masih sholat kan. Lu masih sholat? Nah, sih. Percaya gue? Walaupun sekali Percaya seminggu. Gus? Hah? Percaya? Enggak, minggu doang. Sholat Jumat lu ya? Nah, sholat Jumat lumayan lah, cukup. Lu ke ini nggak sih? Nah. Enggak ya? Enggak, itu nanti kena copyright nanti, hati-hati. Kena band. Nah jadi gini, kalau menurut gua, opini gua, tapi gua belum pernah Lu menjadi sebagai apa nih, cewek apa cowok dulu? bangsa. Gue cewek lalu terus nggak berjilbab nih gua. Nah Ya, jadi ya. menurut gua, sebelum kita memulai hubungan dengan orang yang lain, kita harus selesai dulu sama diri kita. Selesai dengan diri sendiri. Selesai dengan diri sendiri itu maksudnya dalam artian, aku siap nggak ya dengan kemungkinan lagi. Gue serius anjir. Iya. Masih lo abang yang lewat itu. Tandai nomor platnya. Nah, Ya. jadi menurut gue ya, apa nih bang? Ini kafe latte. Kafe latte lah kan? Break dulu guys. Cina. Makasih bang. Oh, belum ada. Tanya. Sponsor by enggak ya? Ini apa namanya bintang? Alkoholnya tinggi kan? Alkoholnya tinggi 0%. Lanjut guys. Nah, jadi lanjut lagi kayak tadi. Oke gas. Baik kita memulai hubungan dengan orang, dengan teman, dengan siapapun, kita harus selesai dulu dengan diri kita gitu. Kayak dia punya masalah di masa lalu, jangan jadikan cowok yang baru ini menanggung beban yang nggak ada relasi sama sekali sama dia. Ya nggak sih? Kayak selesai dulu. Aku punya masalah nih, aku punya trust issue. Kira-kira aku bisa damai nggak dengan trust issue aku itu gitu. Gitu masalahnya, harus selesai dulu di dalamnya. Kalau misalnya dikait-kaitin itu bakal jadi habit, kata Fikri tadi, bakal diulang-ulang terus. Terus apa? Menurut lo dengan tipe cewek ya, ini dari yang gue temuin ya, tipe cewek yang bilang ya udah jalanin aja dulu. Nggak itu bisa, gimana? nggak bisa kayak gitu. Kecuali dalam proses, bisa jadi, tapi kecuali dalam proses menjalankannya itu ada apa ya namanya, kayak ada perubahan lah namanya. Ada usaha untuk memperbaiki diri gitu. Dan niat lah. Ya ada niat lah dulu. Penting niat lah ya. Nama itu. Nah itu.
Itu sama Godin. Gitu. Oh gitu, itu ya lanjut. Iya begitu sih. Nah Bagus lah. berarti lu berdua punya trust issue gak sih? Isu trust namanya. Isu trust. Proses yang gimana nih? Isu trust. Trust issue Isu tentang apa? trust. Trust Trust. issue tentang apa? Trust. Ya, trust isu apa dulu nih? Tentang apa nih? Ya hubungan atau apapun itu tentang pertemanan, relationship. Kalau pertemanan enggak sih, enggak terlalu yang. Gue Islam, ada yang ngaji tuh. Itu agama gue hormatin ya. Agama gua sih. Ya lanjutin nanti ya. Nanti lah. Lanjut. Sekarang biar itu ditaruh. Kalau ada yang mau ngomong ngambil ya. Oh, enggak di Iya biar kedengaran suara kalian. masukin ke dalam mulut enggak kayak tadi. Oh, sih besarnya suara. Gak kedengaran nanti. Dengar ya? Itu taruh di tangan. Halo. Gitu. Lagi emosi lagi. Enggak apa. Ya. Nah tadi kan kita ngomongin tentang trust issue kan. Nah kalian yang degil ini Gila. punya trust issue nggak sih? Trust issue itu kan kayak sulit mempercaya orang baru, percaya sama orang gitu kan. Punya nggak sih? Nggak punya ya. Oke kita skip podcastnya ya. Angkat tangan guys. Kalau gue pribadi trust issue ya. Kalau ke temen ya enggak sih, enggak ada kayaknya karena bawa santai aja. Tapi kalau percintaan, kalau dibilang trust issue enggak, cuman lebih ke arah sensitif Sakit hati lah ya. Bukan sensitif sama hal-hal tertentu sih. Contohnya? Contohnya misal kita punya hubungan sama orang baru nih. Sensitifnya dari gue pribadi ya gue sensitif banget sama masa lalunya. Sensitifnya bukan berarti nggak suka ya, tapi Cemburu berarti. ya cemburunya karena kalau misalnya kita udah sama orang itu ya udah sama orang itu aja, nggak usah yang ada kaitan lagi sama masa lalu kecuali darurat kegiatan yang memang kayak penting banget gitu. Jangan kayak gitu aja. Karena dari gue pribadi kalau gimana ya, semua orang kan pengennya punya feedback ya. Kalau kita enggak, ya kalau kita nggak macam-macam sama orang lain ya, kalau bisa kan cewek itu nggak macam-macam juga sama orang lain gitu. Jadi kayak ditreatnya kalau mau ditreat baik ya kita harus nge-treat baik juga orang. Itu namanya Jadi, ekspektasi. Iya, ada ekspektasi itu. Itu namanya ekspektasi. Ya kalau bagi gue sih feedback sih. Jadi kalau misalnya lo mau disayangin ya udah gue juga bisa lebih sayang. Kalau lo baik gue juga bisa lebih baik. Tapi kalau lo jahat belum tentu gue nggak bisa lebih jahat gitu. Gitu. Oke, lanjut Gus. Ya, lanjut. Oke. Kalau trust issue ke temen, gue bilang nggak ada sih ya. Oke. Kalau pun temen yang belum kenal pun sebaik mungkin menganggap dia orang baik. Dimana latar belakang kita nggak tahu juga kan. Anggap aja kalau baru kenal ketemu, anggap aja orangnya baik kan. Kalau dia pun nggak baik, ya hindarin aja. Iya. Ngapain kan? Iya. Kita jauh lebih kenal, jauh lebih dekat. Kalau dia emang orangnya nggak baik. Kalau masalah lebih ke percintaan sih, nggak ada sih. Anda yuk. Kalau udah ngasih Ya, kepercayaan, gimana, kalau udah ngasih kepercayaan kan, ya udah kalau dia ngerusak kepercayaan itu, ya udah tinggalin, Biar dah. Oke. kelar. Berarti gue agak kayak si Gusti gue. Soalnya gue tipe orangnya sebisa mungkin mencoba untuk nol ekspektasi kalau ketemu orang. Ya, nah. Mau dikasih feedback apa enggak, ya udah. Kalau misalnya gue dikasih feedback, ya udah bonus. Itu alasan buat tetap jalan sama dia gitu. Ya sih. Iya. Tapi karena gue tipe orang yang kalau gue bisa dibilang ya, kalau misalnya sama perempuan tuh kadang kita nggak mau berekspektasi kan, tapi kadang perempuan itu juga yang nuntut ke kita kalau kita tuh harus begini loh. Ini Mungkin percintaan. kesannya Ini percintaan. iya percintaan, mungkin kesannya tuh kayak ngatur ya, cuman dari kita pribadi yang ya belum bisa seperti itu ya. Kayak contoh misalnya dia maunya teleponan tiap malam gitu. Ya kalau misalnya kita lagi free ya oke lah. Tapi kalau misalnya kita lagi ada sibuk ya tolong ngertiin aja gitu. Jangan yang kayak Sibuk dipaksa. ngapain nih? Sibuk main game. Ya apapun itu ya kan kita pengen Privasi. punya privasi, waktu sendiri gitu kan. Kan nggak yang harus sama orang lain terus gitu. Tapi kadang ada beberapa Kalau gitu perempuan. mukanya.
perempuan yang nggak mengerti hal itu, nggak ngerti kesukaan cowoknya gitu loh. Jadi kayak menuntut waktu gitu. Nah yang gue pengen tuh kayak yang mengerti gitu kalau misalnya ini tuh me time cowok gue loh gitu. Jadi Nah, nggak jadi lo usah punya kriteria cewek kan? Nanti gue tulisin nih kriteria cewek lo. ya yang penting kalau baik itu hal umum banget ya. Baik tuh udah banyak banget. Yang penting Kok lo ngomongnya kayak jaksel gitu sih? ya kayak orang Jabodetabek gitu kan. Kayak yang penting setia sih. Kalau yang penting setia. Setiap ya, Setia. setiap kawan. Setia kawan, setia band, setia pasangan, setia apapun itu pokoknya setia. Setiap lingkungan ada. Oh itu definisi yang lain. Setiap malam bician. Setiap malam bician kalau nggak apa-apa juga. Lebih enak bikin sih. Agak jauh ya pembicaraan. Ya agak jauh lah. Sejauh aku dan kamu sekarang gitu kan. Najis. Terus kayak kalian berdua nih tipe-tipe yang ini gak sih harus punya pasangan? Harus. Kalau harus punya sih, dibilang harus punya gimana ya? Kalau kita posisinya sendiri kan ngeliat orang lain pacaran, gitu, pengen juga ya. ya pasti rasa pengen tuh ada kan, pasti nggak menutup kemungkinan kan. Walaupun nggak Tapi ada- kalau untuk kehalan di situ, kayaknya untuk sekarang sendiri lebih asik. Oh gitu. Sendiri lebih asik. Kosong aja. Awas aja lu 2 minggu lagi ada lu. Kan sekarang musiknya lagi Sekarang hari fokus. ini doang nih. Nah Hari ini dong. Kata Hari ini. 434. Ya paling jam 5 gitu. Jam 5 ada nelpon cewek lagi. Lu Fik? Kalau harus itu wajib banget kan ya. Wajib Nggak, tuh maksudnya tuh istilahnya. gini. Kan misalnya nih ya baru putus nih. Ya harus langsung ada gitu. Enggak langsung maksudnya baru sebulan putus besoknya ada gitu. Oh, Nggak. kalau itu enggak sih. Tapi kalau misalnya kalau memang udah jalannya memang ada, ya kenapa enggak? Karena kalau misalnya itu balik lagi ya, mungkin ada orang yang mikir kalau misalnya udah putus nih, terus kayak langsung punya baru lagi, itu kayak dibilangnya itu lah balik lagi ke buaya ya, anggapnya buaya. Tapi itu kan kayak bukan buaya ya. Tapi kalau misalnya memang udah jalannya kayak gitu ya kenapa mesti kita tolak kan? Tergoda ya? Itu hal baik kan. Kalau Hal buaya baik- hal baik dari mana? kalau buaya tuh ya, kalau buaya nih kita udah punya pacar nih, terus kita melakukan hal yang sama yang kita lakukan sama pacar, kita lakukan pula ke teman perempuan kita, itu baru buaya dari di waktu yang bersamaan loh. Misal kita punya pacar nih, terus Perlakuan yang seperti apa yang bisa ya dianggap- misal kalau bahas kayak gitu ya, misal kita sering telepon atau bahas apa gitu kan. Hmm. Nggak penting kan dibahas tuh kalau sama doi itu kan, tapi kita melakukan hal itu juga ke teman perempuan kita yang kita tahu nih kayak itu tuh bakal ada kemungkinan buat kita tuh berpaling dari pasangan kita yang sekarang. Jadi kalau bisa sebisa mungkin ya tahu batasan lah gitu kalau punya pasangan itu, menghargai lah, intinya menghargai. Oke. Gimana? Lu gimana? Ya kalau udah punya pacar ya Ya. gimana kalau nge-treat pacar sama dengan nge-treat teman dekat atau gimana nya? Ya nggak mungkin ya. Ya nggak mungkin Tapi juga ada kan. Tapi ada kalau kayak gitu. ada juga orang Ada gitu. yang kayak gitu. Ada. Yang bilangnya teman. Kok Aku cuma temenan kok lu sama agak dia. serius gitu? Enggak, itu Nah fakta. ini. Kalau cowok bilang aku cuma temenan sama dia, ceweknya nggak percaya. Tapi Kalau si cewek bilang aku cuma temenan kok sama cowok ini, padahal dia teleponan, PC, Siapa tahu jalan. teman bisnisnya. Ya berawal Ya. dari bisnis. Kalau atau kata-kata yang umum banget nih, berawal dari teman kita juga ya. Semua juga dari teman, guys. Kalau kayak gitu. Nggak, siapa tahu dari mamanya dulu jadi temennya kan. Oh, sepupu gitu jadi ya. Mama, nenek mama, udah tua. Kok jauh banget ya? Oke. Iya. Nah, kalau kalian ngomong tentang itu perbedaan segala macam, ada hal-hal yang ada batas gitu ya. Menurut kalian sebelum pacaran itu ada nggak sih hal-hal yang harus dibicarakan atau mungkin nggak usah pacaran ketika berpasangan atau berkomitmen gitu?